Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Apa kabarnya dulur-dulurku setanah air yang merenung sambil rebahan? Kok wishlistku tahun ini nggak ada yang kesampaian ya? Balik mana ambil aku Icang dengan peribahasa kali ini. Ringan sama dijinjing, berat. Berat apa berat? Berat kamu aja yang bawa. Ya, masuk kita ke Saw ke-7, yaitu Saw 3D tahun 2010. Melanjutkan nasib Mark Hoffman setelah berhasil lolos dari reverse bear trap yang dipasangkan oleh Jill alias istri dari John Kramer. Tentunya akan ada plot twist di akhir film yang membuat Anda tercengang lur. Seperti apakah kengeriannya? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan lucu dari dulurku Agasyah Dilal ya, Cak. Mau nanya, kan aku lagi apa namanya? Adalah pokoknya. Ya kalau kamu lagi lur, mending kamu ini aja. Itu loh, apa sih yang itu loh? Apa pokoknya yang ini loh, yang monggo sketsaken. Film dimulai dengan menunjukkan scene akhir di Saw pertama, yaitu Adam yang ditinggalkan sendirian di kamar mandi terbengkalai oleh John Kramer. Seperti yang kita tahu lur, sebelumnya Dr. Gordon telah memotong kaki kanannya dan berhasil lolos dengan merangkak keluar perlahan-lahan. Ngerinya Gordon pun nekat menempelkan kaki kanannya ke pipa yang sangat panas untuk menghentikan pendarahan di kakinya. Anjir, sesakit apa itu sumpah, Krik. Scene pun beralih ke 3 orang yang berada di sebuah ruang kaca di tengah kota yang ramai lalu lalang orang. Mereka adalah Brad dan Ryan yang tangannya terikat di depan gerinda, sedangkan di langit-langit terdapat Dina yang tubuhnya terborgol dan juga terdapat gerinda di bawahnya. Sontak orang-orang pun langsung mengerubungi ruangan tersebut dan menelpon polisi karena kacanya juga sulit dipecahkan. Setelah itu muncul boneka Jigsaw yang menjelaskan bahwa selama ini Dina sengaja memanfaatkan Brad dan Ryan sampai mereka melakukan tindakan melanggar hukum hanya untuk membelikan barang-barang mewah yang Dina inginkan. Kali ini Brad dan Ryan harus mendorong gerinda masing-masing untuk saling membunuh demi menyelamatkan Dina. Namun jika di antara Brad dan Ryan tidak ada yang tewas dalam 60 detik, maka Dina akan mati terbelah gerinda lur. Permainan pun dimulai. Awalnya Ryan berusaha membunuh Brad, namun dia geram saat Dina menyatakan cintanya kepada Brad. Ryan pun mengingatkan Brad jika sikap Dina sangat-sangat manipulatif dan lebih baik mereka menghargai nyawa diri sendiri daripada menyelamatkan Dina. Dan inilah gergaji 3D. Kita kembali ke scene terakhir di Saw sebelumnya, ketika Mark Hoffman berhasil lolos dari reverse bear trap yang dipasang Jill, dan biar gampang kita singkat aja RBT ya lur ya. Setelah itu Mark langsung ke markasnya sambil membawa RBT dan menjahit sendiri pipi kanannya yang sudah kroak. Sedangkan kepolisian sudah mengevakuasi mayat para korban di Saw ke-6. Salah satunya adalah William Easton yang tewas dengan kondisi sangat mengenaskan. Sementara itu Jill menemui polisi bernama Matt Gibson dan mengaku jika detektif Mark adalah kaki tangan John Kramer yang akan terus melanjutkan permainan gilanya. Agar lebih aman, Jill pun meminta perlindungan hukum dan berjanji akan memberi bukti keterkaitan Mark dengan John. Di lain sisi, agar tidak ada yang bisa melacak keberadaannya, Mark pun menghancurkan HP beserta seluruh identitasnya. He's detective. You willing to sign a sworn affidavit? Yes. Don't get me wrong. I'm all ears. Person will go on killing until.
Di lain tempat, seorang pria yang haus popularitas yaitu Bobby Dagen membuat buku tentang kisah palsunya yang berhasil lolos dari Jigsaw dan sontak bukunya pun laris manis di Amerika lur. Di acara TV Bobby menjelaskan jika saat itu dia terjebak di suatu ruangan dengan 2 kait masing-masing terpasang di dadanya dan Bobby bisa bebas dengan mencopot kedua kait tersebut. Jelas omong kosong gedabrus ya kan lur, apalagi penyiksaan Jigsaw tidak mungkin sesimpel itu. Bobby pun mengaku setelah berhasil selamat, dia seakan-akan telah lahir kembali dan terlihat beberapa kru di dalam studio, termasuk sohibnya yaitu Kale, istrinya Bobby bernama Joyce, penerbit buku Bobby yaitu Nina, dan juga Susan, pengacaranya Bobby, yang mana mereka semua merahasiakan cerita palsu Bobby. Demi apa lur? Demi fulus ya kan? Kecuali istrinya Joyce yang tidak mengetahui kebohongan suaminya. When I got to the top, I just ripped everywhere, and I just... Life-changing. It was something I never Because I hadn't just survived. I was reborn. Okay, why don't you let relations and you to the lead? Okay, I get it. Saking ketakutannya karena gagal membunuh Mark, Jill pun mimpi diculik oleh Mark dan dibunuh dengan ditabrakan ke pisau besar. Sementara itu Mark menyekap geng neo-Nazi di sebuah bengkel atas tindakan mereka yang sangat rasis. Ketua gengnya adalah mendiang vokalis Linkin Park yaitu Chester Bennington lur, yang di sini dipanggil Evan, dan salah satu anggotanya sebut saja Kuncoro. Jigsaw pun menjelaskan permainannya bahwa dalam 30 detik Evan harus melepaskan punggungnya yang tertempel di jok mobil dengan lem Aibon super kuat agar bisa menarik tuas merah untuk menghentikan mesin mobil atau mereka semua akan mati. Dan inilah yang terjadi lur. Untuk keperluan promosi bukunya, Bobby akan membuat film dokumenter dengan mengundang para korban selamat dari kasus Jigsaw, seperti Malik dari Saw 5 yang ternyata masih hidup, karyawan-karyawan William dari Saw 6, serta Simon yang tangan kirinya telah pedot. Bobby menyemangati mereka semua sambil menunjukkan luka palsu di dadanya dan tidak ada seorang pun yang curiga. Namun kamera beralih ke seorang korban selamat dari film Saw pertama yang tak lain tak bukan adalah Dr. Lawrence Gordon. Lalu setelah acara selesai, tiba-tiba Bobby pun diculik oleh sosok misterius bertopeng. Scars will never go away. That'd be a symbol of shame. grateful we are. Beberapa jam kemudian, polisi langsung memenuhi TKP kematian Evan DKK dan Matt juga ikut menginvestigasi tempat tersebut. Lalu mereka menemukan RBT bekas Mark dan Matt meminta timnya untuk segera mengecek sidik jari di benda itu. Sementara Bobby tersadar di sebuah kerangkeng mirip sarang burung dan terdapat tulisan Survive, yang mana itu adalah judul buku buatannya ya kan lur. Tak lama kemudian Jigsaw pun muncul di TV dan membahas kejayaan yang sudah didapat Bobby lewat cerita bohongnya. Lalu di layar terlihat Joyce yang lehernya dirantai dan Bobby diberikan waktu 1 jam untuk menjalani setiap rintangan demi menyelamatkan istri tercintanya. Kerangkengnya pun terangkat ke atas dan terdapat banyak besi-besi tajam di bawah. Lalu yang terjadi? Fail to reach her before the clock die. Bobby sempat teringat ketika dia masih nganggur dan mendapat ide untuk mendulang ketenaran dengan menjual cerita palsu setelah melihat berita para korban selamat dari Jigsaw. Setelah itu Bobby melihat 2 tulisan menuju ruangan selanjutnya, yaitu mulailah kehidupanmu yang baru dan kenalilah permasalahanmu. Lalu Bobby menyusuri koridor dengan mengikuti garis berwarna pink di lantai. People weren't so f***ed up telling the stories. Setelah diteliti, Matt pun terkejut karena RBT itu penuh dengan sidik jari Jill dan itu membuktikan Jill memang berusaha membunuh Mark. Matt pun memindahkan Jill ke rumah pengamanan dan bawahan Matt memberitahu kiriman paket CD video dari Mark yang ditujukan ke Jill, yang mana artinya keberadaan Jill sudah diketahui Mark. Di video itu Mark berjanji tidak akan ada korban Jigsaw lagi asalkan Matt segera menyerahkan Jill kepadanya.
Matt merasa seperti mengenal lokasi Mark dari patung di background videonya, dan dia pun menyuruh bawahannya untuk memindahkan Jill ke sel kantor polisi. Juga tidak boleh ada yang menjenguknya tanpa seizin Matt demi keselamatan Jill. Setelah itu Matt juga mendapat telepon dari TKP Evan DKK bahwa ada seonggok mobil yang tiba-tiba meledak. Gak pakai lama Matt langsung memerintahkan agar semua kru meninggalkan TKP karena tempat itu harus dicek oleh tim penjinak bom terlebih dahulu. Been a long time. Still talking. The holding cell at the station. No one gets in without my authority. Squad to sweep the yard. Don't touch. Sementara itu Bobby masuk ke sebuah pintu yang bertuliskan tentukan prioritasmu. Ternyata di dalam terdapat Nina yang sudah diikat dan banyak besi tajam di sekitar lehernya, juga benang yang menjuntai dari dalam mulut Nina lur. Bobby pun memencet pemutar kaset dan Jigsaw mengatakan jika Nina disekap karena ikut membantu menyebarkan cerita bohongnya Bobby. Dari foto X-ray terlihat kunci di dalam lambung Nina dan alat pembunuh hanya bisa dihentikan dengan kunci tersebut. Satu-satunya cara mendapatkan kunci adalah menarik benang itu dalam waktu 60 detik. Selain itu di sana juga terdapat sensor suara, dan jika Nina berteriak, maka besi di sekitar lehernya akan semakin mendekat. Jelas Nina akan berteriak lur karena ada kail pancing di dekat kunci. Ya, bayangin aja lah kalau ditarik dari lambung ke atas kayak gimana rasanya ya kan. Dan naas waktu habis dan Nina pun tewas, sedangkan Joyce yang melihat itu semakin merasa panik karena rantai yang mengikat lehernya juga ditarik ke bawah. Setelah itu Bobby lanjut mengikuti garis pink dan menemukan buku survive-nya namun tanpa sampul luar, dan terdapat tanda tangan Bobby sekaligus nama John Kramer di sana. Ya, ternyata buku itu adalah milik John karena saat dia masih hidup, John pernah datang ke sesi tanda tangannya Bobby. Dulu John sempat menyindir dengan mengatakan bahwa di zaman Mesir kuno, seseorang akan dihukum menjadi budak jika sampai berani membohongi publik. Setelah itu John pun pergi dan melepas sampul bukunya di depan mata Bobby. For you here, don't you? And a pretty good word. Knowingly lied on the public record. Period of enslavement. Jenazah Evan DKK sudah tiba di kantor polisi untuk diotopsi, sementara Matt masih mengingat-ingat di mana lokasi Mark merekam videonya. Lalu setelah mengecek CCTV dari pusat keamanan kota, rekan Matt menemukan video Bobby yang diculik sosok bertopeng babi. Sementara itu Bobby masuk ke ruangan bertuliskan buktikan harga dirimu dengan sebuah komitmen, dan di sana terdapat pengacara Bobby yaitu Susan yang diikat dalam kondisi rebahan. Boneka Jigsaw pun menjelaskan jika Susan akan diuji karena telah melanggar sumpahnya sebagai pengacara dan membantu Bobby menyebarkan berita bohong demi cuan. Permainannya adalah dalam 30 detik, papan rebahan akan bergerak secara perlahan hingga kedua mata dan mulutnya ditujep bila besi. Maka dari itu Bobby harus mengangkat tinggi-tinggi tuas di dekat sana untuk memutus aliran listrik. Namun resikonya pinggang Bobby akan tertusuk besi. Untuk beberapa saat Bobby masih bisa bertahan, namun yang terjadi lur, To help her. Make your choice. dengan tewasnya Susan, rantai yang mengikat leher Joyce pun kembali ditarik. Sementara di kantor polisi, Matt menunjukkan foto Bobby ke Jill dan dia mengaku hanya pernah melihatnya di TV. Setelah itu Mark mengirimkan video yang mengatakan jika Matt harus memperhatikan jalan persimpangan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan mendengar itu Matt pun paham apa maksud Mark. You know this guy. I've seen him on TV, but I don't know. Where you're being led. Road to the clear dawn. Do you see it?
Balik lagi kita ke Bobby, lur. Sekarang dia memasuki pintu yang bertuliskan abaikan si pencela, di mana leher Kale terikat ke langit-langit dan matanya tertutup. Bobby pun memutar rekaman Jigsaw dan kali ini Bobby harus memandu Kale melewati papan-papan kecil untuk mendekatinya agar Kale dapat membuka alatnya dengan kunci di dekat sana. Namun Bobby hanya memiliki waktu 60 detik saja atau Kale akan digantung. Lalu yang terjadi, Removed within 60 seconds will be left hanging. Shut the fuck up and you listen to me for a minute, okay? Okay, Kale, I'm on the way. Matt pun datang bersama rekannya ke tempat Mark merekam video, yaitu pabrik bernama Crossroads yang jika diartikan adalah persimpangan, lur. Lalu Matt menjelaskan jika dulu dia pernah diselamatkan oleh Mark ketika sedang mengecek tempat tersebut. Saat itu Matt diserang seorang pria ODGJ yang kabur dari RSJ hingga berhasil merebut pistol dan akan membunuh Matt. Untungnya Mark datang tepat waktu dan langsung menembaki pria itu berkali-kali hingga tewas. Udah kelihatan psikopatnya memang, ya kan? Nembak sekali aja bisa dong, lur. Lalu Matt pun menduga jika Bobby berada di rumah sakit jiwa terbengkalai tempat pria ODGJ itu berasal. You owe me. He got a promotion. Got put on an island. Why would he want us to come here? This is where he saved my life. The man he killed was released from. That's where the game is being played. Bobby masuk ke ruangan selanjutnya dengan tulisan hargailah orang tercintamu, dan di sana Bobby bisa melihat istrinya di layar juga berkomunikasi lewat CCTV. Tak lama kemudian Jigsaw pun muncul dan mengatakan jika Bobby harus mencopot 2 giginya sesuai yang terlihat di poster untuk melihat kode yang sudah tercetak di gigi Bobby, dan kode itu akan digunakan untuk membuka pintu tempat Joyce berada. Di lain sisi Matt sudah datang ke sana dengan membawa tim SWAT dan Matt melihat Joyce di TV jasad Nina berikut waktu permainan yang tersisa 17 menitan lagi. Namun setelah itu Matt ditelepon rekannya dari kantor polisi yang memberitai proses pelacakan video Mark sudah selesai dan ternyata video itu diupload dari TKP Evan. Matt pun akhirnya langsung OTW ke sana untuk meringkus Mark, sedangkan tim SWAT-nya masih menyisir bekas RSJ tersebut. The location of the car trap. Get Hoffman. Bobby berhasil membuka pintu sesuai kode di 2 giginya yang dia copot. Sementara itu di TKP Evan, Matt baru sadar jika kaca toilet tempat RBT ditemukan adalah kaca 2 arah, lur, dan terdapat pintu rahasia di temboknya. Matt pun langsung memasuki pintu tersebut bersama polisi lainnya dan terlihat sosok misterius duduk di depan layar CCTV. Selain itu juga ada foto-foto korban yaitu Bobby, Nina, Susan, Kale dan juga Joyce. Namun ngerinya layar tersebut menunjukkan 3 hal, yaitu RSJ tempat Bobby diuji, TKP Evan, dan satu lagi adalah kantor polisi, khususnya sel di mana Jill ditahan. Ya, sejak awal Mark sudah mengamati gerak-gerik mereka semua. Bahkan video yang dikirim Mark sebenarnya direkam di ruangan ini. Ledakan mobil sebelumnya juga sengaja dilakukan Mark sebagai pengalih perhatian agar semua polisi keluar gedung dan Mark pun masuk ke dalam tas mayat. Sedangkan jasad Kuncoro dia pindahkan ke depan layar CCTV di ruangan itu, lur. Betul sekali, itu artinya Mark sudah berhasil sampai di kantor polisi. Dan ketika Matt menelpon kantor untuk memperingatkan kedatangan Mark, tiba-tiba muncul songkok senapan yang menembaki dia dan juga timnya. Make your choice. Clock's ticking. Listen, are you still there?
Di ruangan terakhir tempat Joyce dirantai, Bobby tidak bisa langsung menyelamatkan istrinya karena dikelilingi oleh pagar listrik. Jigsaw pun menjelaskan bahwa di ujian terakhir ini akan terjadi persis seperti kebohongan yang dia sebarkan ke publik, yaitu Bobby harus mengaitkan 2 kait ke dadanya, lalu dia harus memanjat rantai dan menyambungkan 2 kabel colokan di atas demi menyelamatkan Joyce, yang ngerinya waktu hanya tersisa 4 menit lagi. Di lain sisi, Joyce sangat kecewa ketika mengetahui kebohongan suaminya tentang penyiksaan Jigsaw yang dia alami. Bobby pun akhirnya mulai memasangkan kedua kait di dadanya dan perlahan-lahan naik ke atas. Tapi yang terjadi, Game will begin. Above you, before. I lied. I was never in a trap. sayangnya Bobby terjatuh dan ketika waktu habis, Joyce pun masuk ke alat di bawahnya lalu dipanggang hidup-hidup hingga dia tewas. Sementara itu, tim SWAT yang masih menyisir RSJ akhirnya juga koit lur karena terperangkap di ruangan yang penuh gas beracun. Sedangkan di kantor polisi, Mark berhasil membunuh dokter yang membuka tas mayat serta banyak polisi yang berjaga hingga akhirnya dia pun berhasil mencapai selnya Jill. Dan Jill sempat menusuk leher Mark dan segera bersembunyi di salah satu ruangan. Namun seperti biasa, yang namanya penjahat pasti nyawanya banyak kayak kucing ya kan lur. Mark pun mencopot pisau di lehernya dan berhasil menemukan Jill yang masih berusaha melawan. Akan tetapi Mark menghantamkan endasnya berkali-kali hingga pingsan dan mengikat Jill di kursi. Lalu Mark pun pergi ke ruang barang bukti untuk mengambil RBT versi pertama yang dulu pernah John Kramer pakaikan ke Amanda. Sampai akhirnya dari sana Mark pun balik lagi ke markas dan berniat menghilangkan jejaknya dengan membakar semua barang-barang di sana, lalu kabur membawa tas penuh uang beserta senjata. Di lain sisi, berita di TV menjelaskan jika insiden malam itu sangat-sangat mengerikan karena terdapat banyak orang yang tewas, mulai dari 9 polisi dan 4 orang di bekas RSJ tempat Bobby diuji, Matt dan timnya yang tewas di TKP Evan, serta Jill yang koit karena alat RBT. Namun setelah Mark membakar markasnya, tiba-tiba dia diserang oleh 3 orang bertopeng dan disuntik obat bius. Mereka adalah Dr. Lawrence Gordon beserta 2 anak buahnya yaitu Brett dan Ryan, 2 pria di awal film yang berhasil lolos dari penyiksaan di tengah kota. Setelah itu film pun flashback saat Jill memasukkan amplop coklat ke suatu ruangan di rumah sakit yang ternyata itu adalah ruangan Dr. Gordon lur. Isi amplop tersebut adalah rekaman John Kramer yang memerintahkan Gordon untuk bertindak menggantikan dirinya jika Jill sampai terbunuh oleh Mark. Lalu kita juga ditunjukkan bagaimana nasib Gordon setelah film pertama, yang ternyata Gordon diselamatkan John dan dipasangkan kaki palsu. Sama seperti Amanda lur, Gordon pun menjadi lebih menghargai hidupnya dan menganggap John sebagai ayah yang telah membimbingnya. Gordon membantu John di setiap permainan tanpa sepengetahuan Amanda dan Mark, seperti menjahit mata korbannya, memasukkan benda-benda ke tubuh korban, memilih Lynn sebagai dokter, sampai mengirim surat ke meja Mark setelah John mati. You survived. She'll be perfect. Act immediately on my back. I will keep no more secret. Setelah itu Gordon DKK menyeret Mark ke kamar mandi terbengkalai, tempat permainan show pertama, dan memborgol kaki kanan Mark di dekat jasad Adam yang sudah membusuk, juga mayat Zeb dan Xavier. Bahkan sisa kaki Gordon juga masih ada di sana.
Untuk mencegah Mark kabur dengan memotong kakinya, Gordon pun melempar gergaji keluar ruangan dan menutup pintu kamar mandi dengan mengatakan, "Sudah malam atau sudah tahu?" "Enggak dong, plok." Dengan mengatakan, "Game over." I don't think so. Game over. Buyar, pesan moral dari film ini adalah bahwa kejujuran terkadang menyakitkan namun menyembuhkan, tapi kebohongan pasti akan berujung dengan kehancuran. Assalamualaikum.